Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa IKD TV yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Ramadan kali ini lebih berkesan. Saat nanti kita telah menyempurnakan Ramadan, menyempurnakan bilangan Ramadan menjadi sebulan, maka setiap kita saat memasuki Hari Raya Idul Fitri, setiap kita memiliki kesan tersendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia saat ia berbuka, dan yang kedua, bahagia saat ia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bahagia saat berbuka tidak hanya rasa bahagia yang dirasakan ketika azan maghrib berkumandang bagi orang berpuasa, saat ia telah melangsungkan puasa di hari itu, melewati lapar dan dahaga dengan beragam ibadah kepada Allah, dan di waktu maghrib tiba ia kembali dapat menyantap makan minumnya. Saat itu ia berbahagia bahwa ia telah menyempurnakan ibadah puasa di hari itu. Maksud daripada berbahagia juga bisa dipahami saat nanti seorang yang berpuasa itu telah menyempurnakan bilangan puasa Ramadan dan ia masuk pada bulan Syawal di hari raya Idul Fitri. Inda fitrihi, dia berbahagia saat nanti memasuki hari raya Idul Fitri, saat ia telah menyempurnakan Ramadan sebulan penuh. Nanti ia berbahagia saat masuk di bulan Syawal. Kebahagiaan ini tentunya tidak hanya didominasi oleh mereka yang memiliki baju baru, sandal baru, dan lain sebagainya. Tetapi justru sesungguhnya kebahagiaan ini akan hadir. Kebahagiaan ini dirasakan oleh mereka yang telah berupaya memaksimalkan, mengoptimalkan kesempatan Ramadan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang telah memaksimalkan Ramadan, mengoptimalkannya dengan beragam ibadah, maka saat Ramadan telah usai, ia patut memiliki kebahagiaan karena ia telah berupaya untuk mensyukuri kesempatan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ia telah berupaya untuk memaksimalkan Ramadan yang tidak ada jaminan baginya untuk kembali berjumpa, kembali Allah berikan kesempatan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Maka bagi siapapun yang menginginkan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang sejatinya nanti saat ia telah masuk di hari raya Idul Fitri, kesempurnaan kebahagiaan itu ia upayakan dengan memaksimalkan, mengoptimalkan waktu-waktu yang tersisa di bulan Ramadan ini. Kesempatan yang luar biasa ketika ia telah memaksimalkannya, mengoptimalkannya, patutlah ia mendapat kebahagiaan. Tetapi wal'iyazubillah, sebaliknya, jika seseorang abai dengan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia tidak berupaya untuk memaksimalkan, mengoptimalkan hari-hari Ramadan
yang hampir berakhir ini dengan beragam bentuk ibadah, maka kebaikan dan kebahagiaan apa yang akan didapatkannya? Karena kebahagiaan-kebahagiaan lain itu sifatnya pendukung. Kebahagiaan sejati adalah ketika ia benar-benar mensyukuri nikmat Ramadan, benar-benar ia berupaya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa-apa yang dia lakukan, upaya berupa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ini adalah menjadi kebahagiaan yang sangat besar, tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang bersumber dari faktor lainnya. Pemirsa IKD TV yang dirahmati Allah, maka agar Ramadan kita menjadi lebih berkesan, tidak ada kata lain sebagaimana mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat berada di akhir hari Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahya lailah. Rasulullah di 10 akhir Ramadan menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlah. Rasulullah membangunkan keluarganya, mengkondisikan keluarganya. Wa shadda mi'zarah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecangkan ikat pinggangnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan contoh kepada kita bagaimana justru di 10 akhir ini semakin kita bersungguh-sungguh, semakin kita mengerahkan usaha, upaya kita untuk menjadikan 10 akhir ini lebih berkesan, untuk menjadikan 10 akhir ini sebagaimana juga disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi bahwa kuda pacuan itu, kuda balap itu, jika sudah mendekati garis finish, maka kuda balap itu akan semakin mengerahkan daya dan upayanya agar bisa menjadi pemenang. Maka jangan biarkan kuda balap itu lebih cerdas dari Anda, kata Imam Ibnul Jauzi. Jangan biarkan kuda balap itu lebih cerdas dari Anda, di mana kita semua sekarang sudah mendekati garis finish daripada bulan Ramadan. Sebagaimana kuda balap semakin mengerahkan kemampuannya, mengerahkan daya, kekuatannya untuk dapat menjadi pemenang, begitu pula ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita yang hampir mendekati detik-detik akhir di bulan Ramadan. Pemirsa IKD TV yang dirahmati Allah, tak ada kata lain senantiasa kita memaksimalkan akhir Ramadan ini dengan beragam ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para salafus salih, di mana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki 10 akhir ini, beliau melakukan i'tikaf. Kalau dalam hadis Rasulullah tadi dijelaskan syadda mi'zarah, Rasulullah menguatkan, mengecangkan ikat pinggangnya. Kata para ulama yang dimaksud daripada mengecangkan ikat pinggang itu, sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah kiasan. Maksudnya Rasulullah semakin bersungguh-sungguh di 10 akhir ini. Rasulullah semakin mengerahkan upayanya untuk memaksimalkan 10 akhir ini. Ada juga sebagian ulama yang menjelaskan bahwa maksud daripada syadda mi'zarah, mengecangkan ikat pinggang, itu dipahami secara tekstual, di mana Rasulullah menjauhkan, tidak mendekati istri-istri Rasulullah saat di malam hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memenuhi kewajiban kepada istri-istri beliau daripada di 20 hari pertama Ramadan dan masuk di 10 akhir Ramadan.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendekati istri-istri beliau, tidak mendatangi istri-istri beliau di malam harinya, syadda mi'zarah, tetapi Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Ala kulli hal, apapun penafsirannya, benar keduanya, dan maksud daripada ayat atau maksud daripada hadis tersebut adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin bersungguh-sungguh, dan inilah menjadi contoh bagi kita semua. Pemirsa IKD TV yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita maksimalkan Ramadan yang tersisa ini. Bagaimana kita maksimalkan tilawatul Quran kita, qiyamul lail kita, dan juga jangan lupakan ibadah sosial kita. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi manusia yang paling dermawan, dan kedermawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai klimaksnya saat di bulan Ramadan, saat di bulan yang penuh keberkahan. Rasulullah memotivasi umatnya untuk senantiasa iftarus shaimin, memberikan buka, memberikan makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bagaimana ibadah sosial ini menjadi ibadah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kemuliaan dan kebaikan dunia dan akhirat. Ibadah sosial dengan sedekah, dengan silaturahim, dengan memaafkan kesalahan, ini semua menjadi ibadah yang sangat mulia dalam Islam, tidak boleh diabaikan, dan kemuliaannya juga tidak bisa dikalahkan hanya dengan ibadah-ibadah ritual. Mari senantiasa kembali kita maksimalkan, kita syukuri kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus di 10 akhir Ramadan ini, karena yang akhir ini menjadi penentu. Innamal a'malu bi khawatimiha, amal itu tergantung pada fase akhirnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.